Justin Hubner dan Ivan Jenner begitu mantap permainannya, begitu juga dengan Rafael dan juga Zico yang baru masuk. Seharusnya naturalisasi ini perlu dipercepatkan untuk membantu timnas U20 ini di Piala Asia U20 match Maret nanti dan juga Piala Dunia Mei nanti. Ayo kita simak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kalian sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberi kesehatan yang baik serta sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, insyaallah pada hari ini STY telah menemukan pemain naturalisasi yang terbaik. Yang pertama Justin Hubner dan yang kedua Ivan Jenner, dan yang terbaru Rafael Struijk dan juga Zico. Ini sangat baik permainannya, dan ketika menentang uji coba menentang Slovakia U20, Rafael Struijk menghasilkan 1 gol guys. Jadi seharusnya ini perlu dipercepatkan oleh semua ketum ataupun PSSI untuk membuat proses naturalisasi berjalan dengan baik untuk membantu timnas U20 ini layak dalam saingan Piala Asia U20 dan Piala Dunia nanti. Saya begitu tertarik dengan 4 pemain ini. Oke guys, jom kita simak video ini di channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, seperti biasa support, like, tekan subscribe dan juga tombol loncengnya sekali. Judulnya ialah STY ngeprank timnas U20 pastikan tambah porsi uji coba di Spanyol. Rafael Struijk beri kejutan. Oke guys, tanpa berbasa-basi ayo kita simak video ini. 내용이나 이런 면에 있어서는 만족하는데 bila diperkenankan, dimungkinkan situasinya ada juga penonton. Garuda Space guys, subscribe jangan lupa ya. Jelang pulang ke tanah air timnas U20 diagendakan 2 laga uji coba. Ada lagi uji coba 2 ya. Oh ini. Setelah sempat dikabarkan laga kontra guys, Rafael dengan Zico, sebelahnya itu Ivan Jenner. Tinggi-tinggi kan. Slovakia U20 merupakan ujian terakhir skuad Garuda Nusantara selama di Spanyol. Kini PSSI membantah hal tersebut. Sebagai informasi, timnas U20 dijadwalkan untuk pulang ke tanah air pada Jumat 25 November mendatang. Timbul pertanyaan, agenda apa yang dilakukan timnas U20 Indonesia hingga akhir pekan ini? Nova Arianto, asisten pelatih timnas Indonesia U20, menyampaikan bahwa masih ada 2 partai laga uji coba sebelum pulang. Berbeda dengan sebelumnya, lawan timnas Indonesia U20 di 2 laga uji coba terakhir adalah klub setempat. Namun Nova Arianto belum mau membocorkan klub mana yang akan dihadapi timnas Indonesia U20. Oh, ada 2 lagi ya, belum tahu lagi lah kan. Skuad Garuda Nusantara akan menghadapi 2 tim lokal pada 22 dan 23 November 2022. Setelah itu Sintayong. Kita tengok guys ya, ini 2 dan 23 ini Robi Darwis, ini Hoki Caraka. Oh, ini yang pemain hebat-hebat nih. November 2022. Setelah itu Sintayong langsung kembali menuju tanah air dan fokus mengebut persiapan timnas senior yang akan tampil di Piala AFF. Meskipun begitu, tentu uji coba tersebut akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda Nusantara. Selain menambah jam terbang serta pengalaman para pemain, Sintayong juga lebih mengerti kualitas 2 pemain keturunan yang baru bergabung, yakni Rafael Struijk dan juga Zico Sore. Sebagaimana diketahui, keduanya telah mendapatkan debut bersama timnas U20 Indonesia saat menelan kekalahan 2-1 atas Slovakia. Meskipun begitu, penampilan keduanya banyak mendapatkan pujian lantaran kualitas Eropa yang mereka tunjukkan. Bahkan Rafael Struijk berhasil mencetak gol debut yang membuktikan bahwa dirinya salah satu penyerang yang diinginkan Sintayong untuk menambah daya gedor skuad Garuda Nusantara. Usai debat di timnas U20, Rafael Struijk
akui Usai ketagihan debut di membela timnas Indonesia. U20, Rafael Struijk akui ketagihan membela Indonesia. Memang sesuai lah orang ini jadi timnas U20 Pemain ini. keturunan timnas Memang U20 Indonesia Rafael mantap. Struijk tak henti-hentinya melontarkan pengakuan mengejutkan usai mendapatkan debutnya bersama skuad Garuda Nusantara. Rafael mengaku cukup senang dengan aksinya di timnas Indonesia U20. Seperti ketagihan, pemain Ado Den Haag itu berharap bisa kembali dipercaya tampil oleh pelatih Sintayong. Saya sangat berterima kasih kepada Coach Sintayong. Kedepannya Mantap. saya ingin kembali membela negara ini, kata Rafael Struijk dalam keterangan resmi PSSI. Sebagaimana diketahui, selain Rafael Struijk, Sintayong juga menurunkan satu pemain keturunan lainnya, yakni Zico Zico Sore lagi. Sore. Termasuk dua orang lagi yang lebih dulu bergabung, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Keempatnya adalah proyek pelatih Sintayong agar bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di dua event bergengsi. Garuda Nusantara akan menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Lalu pada Piala Di Dunia Uzbekistan U20 kemarin. 2023 di mana Indonesia menjadi Wah, itu tuan rumah. yang penting. Bahkan Piala tak Dunia sedikit dari netizen yang beranggapan bahwa Sintayong perlu menambah pemain keturunan agar mampu meningkatkan kualitas permainan timnas U20 Indonesia. Piala AFF usai tragedi Kanjuruhan, timnas Indonesia Piala diharapkan jadi AFF usai pelipur lara. tragedi Kanjuruhan, timnas Indonesia diharapkan jadi Oke, ini pelipur timnas lara. ini ya guys. Tragedi Kanjuruhan hingga saat ini memang masih menjadi pukulan besar untuk sepak bola tanah air karena telah menewaskan ratusan nyawa. Kejadian mengenaskan itu bahkan membuat kompetisi di Indonesia harus dihentikan sejak 1 Oktober 2022 hingga saat ini. Meskipun begitu, turnamen internasional harus tetap bergulir dan salah satunya adalah Piala AFF 2022. Terlebih Piala AFF 2022 direncanakan berlangsung pada tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Sintayong guys perlu melatih U20 juga, dia kena fokus dengan sebenarnya ini timnas senior nih, sebab ini juga menghadapi kejuaraan yang bagus AFF nih untuk menguji bagaimana sudah persediaan timnas senior Indonesia nih. Jadi Sintayong kena bekerja keras juga ya. Gunakan sistem home away. Sistem itu pun membuat utusan khusus Presiden AFF Francisco Calbuadi menyempatkan diri menemui Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pertemuan keduanya membahas kesiapan Indonesia menggelar laga kandang Piala AFF 2022. Harapannya, Indonesia bisa menggelar Piala AFF 2022 tanpa ada masalah. Sebagai informasi, nantinya timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang, yakni melawan Kamboja yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2022 dan kontra Thailand pada tanggal 29 Desember 2022. 2 perlawanan uji coba lah. Dengan tampil 2 kali dalam laga kandang, Calbuadi pun memiliki harapan di tengah berhentinya kompetisi di Indonesia. Dia berharap tampilnya timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini nantinya bisa menjadi pelipur lara bagi masyarakat tanah air. Nah, Calbuadi menilai bahwa penampilan skuad Garuda ini bisa dijadikan momen kebangkitan sepak bola tanah air. Cuma timnas Indonesia harus segera main di level internasional. Saya yakin bahwa timnas akan membangkitkan sepak bola Indonesia dan memberikan semangat baru untuk sepak bola Indonesia. Tutur Francisco Calbuadi. Untuk itu AFF pun berharap saat timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022 nantinya bisa dihadiri banyak supporter. boleh juga ya penonton Momen masuk. itulah yang diharapkan menjadi persatuan para supporter tanah air agar satu tujuan mendukung skuad Garuda tanpa mementingkan pihak lain.
Oke guys, itu tadi pemain yang saya ingat sangat berkualiti ya. Kesemua pemain naturalisasi yang diambil oleh Sinteyong ini, Justin Ubne, Ivan Jenner, Rafael Struijk dan juga Zico Soro ini, semua pemain ini yang berkualiti, yang punya pengalaman bermain di Eropa, dan ini saya sangat setuju juga sekiranya dia masuk dalam timnas U20 membantu timnas Indonesia menghadapi Piala Asia U20 bulan Maret tahun depan dan juga Piala Dunia U20 bulan Mei. Satu lagi yang untuk pemain lokal yang perlu sangat bergabung dengan pemain naturalisasi ini ialah Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuante dan juga Robbie Darwish serta Hoki Caraka. Itu pemain yang perlu diberi peluang juga untuk sama-sama membentuk tim yang keserasian di dalam lapangan nanti. Apapun untuk Sinteyong, sebenarnya Sinteyong mempunyai tugas yang berat ya. Selepas ini dia akan ke Indonesia untuk melatih timnas senior pula, dan sebenarnya Sinteyong tidak berapa penting untuk timnas senior karena beberapa pemain timnas U20 ini sebenarnya juga bermain di timnas senior, antaranya Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuante juga bermain di timnas senior. Timnas senior juga mempunyai beberapa pemain yang bermain di luar yang pengalaman seperti Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana, Arhan Pratama dan juga Tan Sulaiman. Itu sangat berpengalaman bermain di luar. Ada yang di Eropa, di Korea, dan juga Sadir Ramdhani bermain di Piala Liga Malaysia. Dan di timnas ini juga punya Elken Bagot, dan terkini Jordi Amat dan juga Sandy Walsh telah sah sebagai WNI. Jadi ini merupakan satu peningkatan, satu bentuk pasukan yang akan dibina oleh Sinteyong dengan rasanya dengan mudah untuk menghadapi Piala AFF ini. Indonesia timnas senior merupakan satu tim yang pada tahun 2022 ini adalah tim yang terbaik untuk menghadapi dan menjuarai Piala AFF 2022 ini. Jadi semoga kedua-dua tim ini, timnas U20 dan juga timnas senior, akan bermain dengan baik dan juga menunjukkan satu prestasi mutu permainan yang tinggi di bawah kendalian asuhan Sinteyong. Dan itu harapan semua rakyat Indonesia sebenarnya. Oke guys, sampai kita ketemu lagi ya di video yang akan datang. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini, boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terbaik daripada kalian. Saya mengalu-alukan semua komentar-komentar yang positif daripada kalian ya. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah Sukan untuk Negara. Assalamualaikum. Bye-bye.